Nah, itu saya memilih jurusan IT yang di mana IT itu akan menguasai dunia, Pak. Bagaimana mengenal komputer, dunia desain, dunia pemrograman gitu, Pak. Ya. Pas ngerjain UASnya, Iya. itu kayak bikin candi. Belum pernah yang namanya pegang komputer, belum Oke. pernah yang pegang namanya laptop. Gimana caranya bikin Excel itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kampus. Berjumpa kembali dengan saya Pak Miko dalam acara Kampusku Ceritaku. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa sekali, yaitu ada Mas Arda dan Mas Rosa. Nah, nanti kita akan lebih tahu bagaimana dia memiliki cerita di kampus ya. Nanti narasumber kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya topik pada siang hari ini adalah tantangan dan momen-momen menyenangkan di kampus. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan untuk narasumber kita yang pertama yaitu Mas Rosa. Monggo bisa diperkenalkan Mas Rosa. Ya, terima kasih. Nama saya Rosa Chandra Pamungkas. Saya dari jurusan Informatika. Saat ini saya di angkatan 2021 ya, Pak ya. Iya, berarti sekarang semester? Semester 7, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Ya. Oke, yang satunya siapa? Dengan siapa ini? Oke, perkenalkan saya Arda Prayogo, jurusan Informatika, angkatan 21. Nah, berarti semester? 7. Oke, keduanya semester 7 ya kawan-kawan semuanya. Oke, sahabat kampus semuanya. Ini saya pengen tanya ini Mas ya. Ingin tanya apa sih yang membuat Mas Rosa dan Mas Arda itu memilih jurusan yang saat ini digeluti seperti itu ya. Mungkin bisa dijawab dulu dari Mas Rosa. Monggo silahkan. Oke, jadi gini Pak ya. Kalau saya tuh melihat dari Informatika itu, karena saya memilih jurusan Informatika Pak. Nah, Oke. di Informatika itu kalau saya lihat di perkembangan setelah 2019, bahkan setelah COVID pun, nah dunia digital itu lebih melesat tinggi Ya, Pak. oke. Nah, jadi karena saya masuknya di 2021 setelah COVID, nah itu saya memilih jurusan IT yang di mana IT itu akan menguasai dunia Pak. Oke, luar Seperti biasa itu, sekali ya. Itu alasannya ya. Itu alasan salah Ya, satu alasan. oke. Ada Iya. alasan yang lain kah? Ya, ingin belajar tentang bagaimana mengenal komputer, dunia desain, dunia pemrograman gitu Pak. Oke, karena tentunya juga karena kampusnya yang berkualitas seperti itu ya Kak ya. Iya. Oke, kalau Mas Arda sendiri seperti apa? Kalau aku sendiri, karena aku dari SMA ya, Pak. Iya. Aku suka matematika, terus aku suka desain. Iya. Jadi menurutku menurutku cocok buat aku sih. Oh, seperti itu Jadi ya. aku suka ngitung-ngitung, mungkin untuk kayak logika mungkin aku bisa masuk. Oh, oke, luar biasa sekali ya. Oke, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana Mas Arda dan Mas Rosa ini alasannya memilih kampus itu seperti itu ya. Nah, Ya. sekarang Mas Arda dan Mas Rosa itu ya, pada saat jadi mahasiswa baru nih ya, dulu itu tantangannya apa sih ya? Karena saat ini itu kan mungkin momen-momen di mana mahasiswa baru itu kan lagi apa ya? Ini lagi ngerasa bahwa wah enak zaman SMA ya, seperti itu ya. Biasanya kalau baru masuk seperti itu ya Kak ya. Nah, mungkin juga bisa diceritakan oleh Mas Arda maupun Mas Rosa ya. Iya. Apa sih tantangan awal ketika masuk di perguruan tinggi seperti itu? Ya. Mungkin kalau dari aku sendiri kan pas semester 1 itu kan pas COVID ya, Iya. dan pembelajarannya online. Iya, iya. Nah itu karena ya mungkin masuknya itu kurang persiapan. Iya. Aku dapat matkul namanya algoritma pemrograman, Oke. dosennya Bu Rema. Iya. Aku cukup kesusahan karena baru pertama kali itu megang codingan. Iya. Jadi nggak ada referensi, nggak tahu tentang YouTube yang channelnya bisa buat belajar itu mana. Jadi aku nggak punya bayangan sama sekali. Terus sama yang kedua itu susah di materinya Pak Wawan itu tentang matematika komputasi. Oke. Nah itu pas ngerjain UASnya, Iya. itu kayak bikin candi. Soalnya dari pagi sampai malam, terus malam sampai pagi lagi itu baru selesai. Padahal cuma 5 soal. Padahal itu juga anaknya suka matematika gitu ya. Matematika aja seperti itu ya tantangannya ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau Mas Rosa sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri berhubung saya dari SMA juga sama seperti Mas Arda. Oke. Nah, cerita saya yang agak sedikit ini jadi Pak.
saya itu kan SMA, Iya. belum pernah yang namanya pegang komputer, Betul, belum oke. pernah yang megang namanya laptop. Gimana caranya bikin Excel itu gimana? Iya, Nah, iya. apalagi dengan materi yang pemrograman, Oke. dengan kalau Mas Arda ini kan udah mengenal logika matematika seperti apa. Nah, Oke. kalau saya memang benar-benar kosong gitu loh, Iya, Pak. iya. Nah, memang basic saya dari SMA belum pernah mengenal itu ya. Mungkin tantangan pertama saya masuk kuliah adalah kesulitan menyesuaikan seperti itu ya. Oh, Tapi lama-lama setelah semester 2, semester 3, lama-lama bisa menyesuaikan juga. bisa menikmati juga Iya, bisa ya. menikmati. Dan ya, sekarang akhirnya. juga menjadi lebih senang ya dengan Iya. apa itu pelajaran-pelajarannya, terutama hal-hal yang kalau cuman biasa-biasa aja kayaknya perlu ada tantangan nih ya. Nah, Benar ini kan banget, Pak. biasanya masih nanti di semester 5 tantangannya apa sih yang paling susah mata kuliah apa biasanya Iya. seperti itu ya. Betul. Oke, ya luar biasa sekali ya. Oke, kalau seperti itu mungkin Mas Arda sekarang sudah semester 7, Mas Rosa 7 sudah juga. semester 7. Iya. Nah, ini kan sudah proses perjalanan yang panjang ya sahabat kampus ya. Karena sudah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan mungkin sudah magang juga seperti itu ya. Nah, mungkin apa sih yang momen-momen menyenangkan ya di perkuliahan ya yang selama ini Mas Rosa maupun Mas Arda itu apa itu alami seperti itu, Mas? Mungkin Mas Oke, Rosa dan dulu. saya sangat senang sekali ketika waktu dulu masuk ke sini itu adalah saya suka dengan olahraga, Pak. Oke, Saya suka luar biasa. olahraga, saya suka dengan futsal terutamanya, Pak. Nah, terus kita masuk ke situ, ternyata dulu tuh nggak ada UKM, Organisasinya. organisasi Oke. yang menggeluti di bidang itu. Nah, pengalaman saya adalah salah satu bagian dari pendiri dari situ, Pak. Oh, Nah, iya, terus iya, luar saya biasa. punya inisiatif, terus tak bikinkan salah satu organisasi namanya Sinus Sport ya. Oh, luar Nah, biasa itu sekali adalah ya. terus kita bikin ada beberapa cabur. Nah, itu saya suka di situ, Pak. Oke. Nah, momen-momen yang paling terkesan di situ. Dan juga ini, Pak, ketika mengerjakan tugas, nah itu kan banyak ada teman-teman yang suka kumpul-kumpul, Oke. kita di Warmindo, di warung. Iya. Nah, itu yang paling sering kita kumpul tuh menyenangkan di situ, Pak. Iya. Iya, itu sih. Tapi dengar-dengar juga Mas Rosa ini juga pernah mewakili kampus untuk kompetisi di luar seperti itu ya. Ya, itu dulu waktu semester kemarin di Iya, iya, semester 5 itu saya di Ngawi, Pak. Nah, Iya. itu di Ngawi dan di Salatiga kebetulan itu adalah kompetisi pencak silat Oke. tingkat nasional, Nasional dan dapat juara ya. juara 3. Alhamdulillah ya. Oke, Iya, luar Pak. biasa. Mungkin kalau Mas Arda sendiri punya pengalaman Mungkin aku nggak jauh beda sama Chandra ya tentang organisasi. Iya. Jadi aku pernah di semester 5 itu ditunjuk sebagai ketua kegiatan tentang lomba dai. Oke. Ya mungkin karena aku basicnya di organisasi, Iya. cuman aku belum pernah megang tentang jadi ketua. Oke. Jadi aku nggak pernah punya bayangan tentang jadi ketua itu kayak gimana. Seperti apa? Ya, nah sekalinya disuruh itu langsung event yang Gede. gede banget. Dan itu Luar biasa, ya. event lomba dai pertama setelah COVID. Ya, itu tadi ya Mas ya. Kalau sudah pengalaman-pengalaman yang diperoleh dan momen-momen yang menyenangkan seperti itu ya Kak ya. Nah, selanjutnya ini Mas ya. Ini mungkin sahabat kampus di rumah. Ini mungkin menanti-nantikan ini. Ini harapan buat adik kelas itu seperti apa ya? Terutama untuk mahasiswa baru maupun mungkin yang semester di bawahnya ya berkaitan dengan tadi pengalaman di organisasi dan kemudian kompetisi-kompetisi seperti itu. Nah, itu seperti apa Mas Rosa? Dulu, Pak ya. Iya. Oke. Saya mungkin sedikit saja buat teman-teman nih. Ya, jadi buat para mahasiswa yang baru masuk maba-maba itu tidak usah takut karena apa? Memang materi di awal itu sedikit kaget, Iya. tapi nanti setelah semester 2, semester 3 nanti akan bisa menyesuaikan dan ternyata itu mengaksikan. Ya, materinya itu nggak terlalu rumit jika kita senang pembawaannya juga enjoy, nanti itu juga akan bisa melebur dengan materinya juga, Pak ya. Oke, seperti itu. Kalau Mas Arda sendiri, Mungkin aku jangan jadi mahasiswa kupu-kupu sih. Iya. apa itu? Karena kuliah pulang. Kuliah Oh, pulang. ini ya. Introvert itu ya, Mas ya. Soalnya ini waktu kalian buat berkembang, Iya, terus iya. di kampus ini kalian butuh mengembangkan soft skill, hard skill, mungkin relasi Oke. untuk kedepannya kalian di kegiatan kampus. kampus mungkin sama di dunia kerja juga. Oke. Iya.
Nah, ini kalau yang terakhir ini ya, ini harapannya untuk kampus sendiri seperti apa ini ya Mas ya? Karena nanti sobat kampus ini akan selalu mengikuti updatean dari podcast-podcast dan video-video yang kita buat seperti ini ya. Dan mungkin bisa jadi ada request bahwa oh nanti mintanya narasumbernya Mas Ada sama Mas Rosa lagi. Atau mungkin ada topik-topik yang nanti pengennya yang sport saja. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, ini harapannya untuk kampus sendiri seperti apa ini Mas? Mungkin karena kampus habis ini jadi universitas ya Pak. Oke, Semoga kualitasnya bisa lebih baik lagi. Amin. Terus selalu update terkait keilmuannya, Oke, biar selalu mengikuti zaman. perkembangan zaman. Kalau Mas Rosa seperti Ya hampir sama sih Pak, karena apa ya, memang kalau saya dengar-dengar memang kampus kita itu di akhir tahun ini ya Pak, yang akan menjadi universitas ya, semoga kampus kita menjadi kebanggaan di Solo, terutama di Solo Raya ini, kampus IT nomor 1 iya. di Solo Raya. Ya, Pak, ya. Iya. Oke, seperti itu ya teman-teman sahabat kampus semuanya ya, karena memang momen hari ini itu adalah bagaimana pengalaman-pengalaman dari seorang mahasiswa dari STIMIK Senan Nusantara ketika menjadi mahasiswa baru maupun sudah berlangsung menjadi mahasiswa di semester 7 seperti itu ya. Nah, saya kira untuk pertemuan pada siang hari ini bincang kita itu kita cukupkan ya. Silahkan nanti teman-teman sobat kampus itu bisa selalu update dan follow dari akun kita sehingga teman-teman sahabat kampus bisa memberikan saran, kritik maupun komen. Nanti tema-tema apa saja yang teman-teman inginkan seperti itu. Karena kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi cerita dalam berproses seperti itu ya. Selamat siang, itu dari saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.